Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam arit tidak pakai palu. Untuk sore ini berkunjung di kandang kambingnya seorang peternak. Dan kebetulan sekali ini ya teman-teman, di sini sedang ada proses untuk pengobatan satu ekor indukan yang terkena penyakit mastitis. Penyakit mastitis itu untuk ambing susunya atau puting susu yang membesar, membengkak dan keras, tidak normal untuk mengeluarkan air susunya. Bisa jadi tidak keluar untuk air susunya. Jadi dipastikan kalau ada indukan yang sedang mengalami mastitis, untuk perkembangan anak si kambing pastinya akan rusak. Yang terkena mastitis ini yang sebelah mana, Bos? Sebelah sini, Mas. Oh, yang sebelah situ awalnya. Di perbaikan sudah 75%. Sudah 75% membaik. Ini jenengan terus yang mengobati nih, Mas? Betul, Mas. Kontrak berarti ini ya? Kontrak Oke. seumur hidup. Kontrak seumur hidup. Oke. Apa ada luka apa gimana ini awalnya? Bisa jadi ada luka. Oh, Karena kan awal mula sini ada bintik-bintik kemerahan, Mas. ada bintik-bintik kemerahan awalnya ini ya? Awalnya ini sudah hilang, sudah rapat. Kalau awal mulanya kan ini keras sampai sini, Mas. Oh, keras di Keras. situ. Keras. Ini udah lentur. Ini untuk prosesnya sudah 3 bulan 4 bulan berjalan ini ya, Jalan. untuk mengobati mastitis. Oh, ini mau disuntik, Bos? Ini injek lagi, Mas. Oh, mau diinjek. Untuk penyuntikannya jadi di bagian ini Nah, ini kan pentil susunya. sudah dikatakan sangat parah tadinya. Oh, tadinya sangat parah. Kalau misalkan baru terdeteksi kena mastitis, kita nggak pakai injek jarum. Kita injek yang khusus buat bisa masuk dari lubang ini, ambing Oh, dari sini. Ini kan udah terlalu keras tadinya, terlalu parah ya. terlalu parah. Di sini udah rapet, Mas, rapet. Kelenjar-kelenjarnya udah mati semua tadinya. Air susunya nggak bisa keluar Nggak tadinya bisa ini ya. keluar. Bahkan sampai mengeras. Untuk obatnya menggunakan antibiotik. Antibiotik yang sudah saya jelaskan tadi, Oh, itu khusus untuk khusus anggota. ini penyembuhan luka dalam ya. Luka Di- dalam terus Untuk antibiotiknya khusus spesial. bisa Nah, selain antibiotik yang jenengan gunakan ini, cocoknya bisa menggunakan apa ini, Bos? sebenarnya sama aja, Mas, cuman ada kandungan sedikit yang berbeda. Untuk dosisnya berapa, Bos? Dosis 3 mili. Untuk dosis 3 mili. Untuk penyuntikannya tergantung Tergantung keluhan. dari si kambing ya. Jadi tidak 1 minggu sekali ataupun 1 bulan sekali. Ini juga perlu mencari urat-uratnya, Oh, ini mencari urat untuk penyuntikan. penyuntikan Oh, jadi penyuntikannya ini di bagian ambing susunya ini ya, ambing susu. tidak pada daging ya. Enggak. Untuk Soalnya mengobati. ini kan untuk mencairkan yang ini loh, Mas. Oh, yang Mas. beku. Yang beku, yang keras. Oh, jadi untuk penyuntikan mastitis ini dilakukan di bagian ambing susunya. Ini menggunakan jarum karena sudah terlalu parah ya. Parah. Itu geli nggak, Bos, dipegangin pentilnya, Bos? Kayaknya sih malah keasikan ini. Ini sudah diem aja ini. sudah terbiasa sih Sudah ini ya. terbiasa. Ini sudah berapa kali penyuntikan ini, Bos? Sekitar 5 kali penyuntikan. 5 kali penyuntikan. Ini berapa minggu sekali atau berapa bulan sekali? Setiap kontraksi. Oh, setiap kontraksi. Setiap kontraksi di ambingnya. Itu bisa dari penyuntikan kemarin berapa minggu ini? Sekitar 2 bulanan lah. Oh, 2 bulanan. Kalau nggak ada ini ya nggak usah disuntik ya. Nggak usah. Soalnya kan biar
kontraksinya dulu. Kalau kontraksinya itu biasanya kalau kinerja obat sudah habis dia kontraksi. Ini tapi membaik ini ya. Alhamdulillah membaik ini Mas. Ini kalau tidak diobati untuk mastitis ini dampaknya nanti seperti apa, Bos? Dampaknya bisa yang paling fatal ya kematian Mas. Oh, kematian. Tewas di tempat dan menjadi pacak bumi. Oh, bisa menjadi kematian pada indukannya ini ya. Iya, betul. Oh, apalagi ya bisa buntung juga untuk pentilnya ya. Bisa. Dulu pernah beberapa kawan itu yang mengalami mastitis sangat parah. Sampai ininya keras semuanya. Di sini dia itu timbul apa? Istilah kayak gunung itu mau meletus. Dan pada akhirnya lubang, terus lalat masuk, terjadi pembengkakan, terjadi luka, akhirnya apa itu kuman masuk beserta. Nah, untuk penyebab bisa terjadinya mastitis ini, menurut jenengan ini biasanya ini dari mana ini, Mas? Yang jelas dari kuman Mas, dari bakteri. Dari kuman atau bakteri? Bakteri yang jelas. Awal mulanya yang sering terjadi itu ketika pasca melahirkan. Oh, setelah melahirkan? Setelah melahirkan kan disusu sama cempe. Iya, disusu. Yang jelas kan ini membuka tuh Mas. Oh, untuk lubang. Lubangnya kan buka tuh ini. Oh, membuka. Beda kalanya ketika belum disusu. Dia kan rapet di sini. Ya. Terus berhubungan dengan kebersihan kandang. Ya. Jadi kalau kebersihan kandangnya tidak terjaga, bakteri dan kuman bisa masuk lewat lubang pentil ini ya. Pentil. Selain dari situ ini ada lagi nggak biasanya nih Mas? Biasanya dari laler. Oh, dari laler juga. Biasanya itu apa? Laler pitek apa ya Mas? Pitek. Pitek. Oh, laler yang besar itu ya? Laler sing ngentup yang di utawa biasa gigit sapi ya. Kot itu loh. Oh iya. Nah, biasanya di sekitar ambing sini. Dicatek. Ya, digigit sama lalat. Luka. Terus digerumut. Nah, mengandung bakteri. Bisa. Nah, otomatis kan bakteri masuk pada bagian ambing susu. Bagian ambing susu. Kalau ada darah ya senengnya pol. Oh iya, bener dari pitek itu lalat yang besar itu ya. Yang biasa di sapi itu sangat berbahaya juga berarti ya. Ngeri sekali. Jadi ini dibuangin untuk air susunya ini ya. Dan ini kan udah keruh Mas. Udah keruh. Nah, kan keruh ini. Ini sudah tidak disusu sama anaknya? Enggak. Ini biasanya cempe ini enggak suka yang kayak begini. Sudah anyep. Oh, sudah anyep. Ini maksud dan tujuannya dibuangin seperti ini? Apa tidak berbahaya? Biar nggak ngendap Mas. Oh, biar nggak mengendap. Biar nggak mengendap. Kalau mengendap lama-lama yo keras. Ini tidak berbahaya dibuangin seperti ini? Tidak Mas. Aman-aman aja ya? Aman. Bisa membantu siklus birahi normal Mas. Oh, bisa. Bisa. Mempercepat siklus birahi malahan. Banyak sedikitnya menunjang. Oke, ini malah sangat berdampak yang bagus malahan ya. Dampaknya bagus. Untuk proses pengobatannya seperti ini ya teman-teman. Dan untuk penyebab terjadinya mastitis ini ada 3 faktor. Yang pertama, untuk menghindari mastitis kita ini harus menjaga untuk kebersihan kandang. Dan yang selanjutnya yaitu mewaspadai adanya lalat yang besar atau lalat pitak gitu kalau bahasa saya. Lalat pitek itu biasanya ada pada sapi, karena kalau menggigit itu bisa menimbulkan luka, dan saat luka si bakteri akan lebih mudah untuk memasuki ke ambing susu. Dan yang selanjutnya ketika setelah penyapihan pada anak kambing tidak membuang untuk air susunya, karena lama-kelamaan air susu yang sudah tidak dikonsumsi bisa menjadi mengendap lama-lama menjadi keras, dan disitulah awal mula terjadi penyakit mastitis. Jadi seperti itu ya, semoga bisa bermanfaat.
Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.